Oke, saya akan menjelaskan untuk struktur database-nya ya, dimana ini tidak semuanya digunakan ya, yaitu ada di Hajual dan di bagian proses history. Nah, pertama itu ada di database customer, dimana ya ini isinya database untuk customer. Kemudian ada pembelian ya, dimana ini database untuk data pembelian yang menggantikan dari purchase history. Kemudian ada produk, yaitu dimana ini ada data produk ya, isinya itu ada nama, tipe, habis itu atributnya segala macam ya, barcode. Kemudian ada di return, dimana ini isinya merupakan data dari return para user ya, yang isinya itu ada return ID, sales ID, produk, barcode, quantity, alasan atau reason, dan return date dan user ID. Kemudian ada sales, yaitu ini adalah data yang berasal dari pos ya. Ini data yang berasal dari pos transaksi. Kemudian ada sales detail, di mana data ini merupakan data yang diambil dari database sales yang sudah ditambahkan. Kemudian ada staff, yang itu dimana ini ya isinya adalah data dari staff kita. Kemudian ada suppliers, ini adalah data untuk suppliers kita. Dan terakhir itu ada database untuk user, yang isinya seperti ini ya. Baik, saya akan menjelaskan bagian dari form login dan form register. Ya, pertama coba buka projectnya dulu. Di form login ini fungsi pertama ada di jika karyawan itu ingin mendaftarkan akun, bisa ngeklik belum punya akun atau langsung klik sign up. Coba daftar. Oh, ternyata sudah ada. Nah, saat register di awal, user ID akan tergenerate otomatis oleh kelas yang sudah ada. Kalau user ID digenerate berdasarkan tanggal register. Lanjut login. Kali ini saya akan login menggunakan akun kasir. Coba full screen dulu. Saya lanjut menjelaskan tentang bagian dari login akun. Di konfigurasi akun ini ada dua role, yang pertama admin dan kasir. Saat pertama login, jika melalui sign up di menu awal tadi, role akan otomatis dibuat menjadi kasir. Lalu jika ingin membuat akun dan ingin membuat role admin, itu hanya bisa dilakukan oleh akun admin. Sedangkan jika akun kasir yang melakukan atau ingin menambah akun, itu hanya bisa role yang sama didaftarkan. Lalu di sini ada menu fungsi cari, refresh untuk merefresh data, tutup.
lanjut ke bagian dashboard ini. Di bagian dashboard ini terhubung berdasarkan akun atau role-nya. Untuk role non-admin hanya bisa mengakses beranda, kasir, lalu penjualan, dan laporan keuangan. Namun di bagian tertentu seperti data customer, akun non-admin bisa menambah, namun diperlukan autentikasi atau verifikasi akses berdasarkan akun admin yang ada. Ada beberapa menu atau form yang diperlukan untuk verifikasi, seperti supplier. Ini diperlukan untuk diperlukan akses admin untuk melakukan perubahan data. Data barang bisa dilihat oleh akun kasir, namun untuk import stok dan fungsi-fungsinya ini dibatasi. Dan jika ingin mengakses atau mengubahnya, itu sama seperti fungsi supplier yang harus memasukkan password admin. Lalu di menu pembelian juga sama. Kita coba masuk menggunakan akun admin untuk full aksesnya. Ya, di sini setelah masuk ke akun admin, semua fitur-fitur dari dashboard di side panel ini berfungsi semua tanpa harus verifikasi, tanpa terkecuali juga. Ya, di bagian edit akun di pojok ini dapat diakses dan diedit oleh akun manapun. Jadi tidak ada pembatasan kecuali untuk perubahan role. Ini hanya bisa dilakukan akun admin. Baik, saya akan melanjutkan ke penjelasan dari pos kasir dan penjualan yang terhubung. Saat side panel di bagian kasir di klik, akan muncul pos berbentuk pop-up. Dalam pos kasir terdapat beberapa fungsi seperti pilih customer. Yang ini memilih customer. Lalu untuk input barcode, quantity bisa diubah saat input langsung lewat sini, atau bisa ditambahkan lewat sini. Lalu untuk menghapusnya, misal kita ingin menghapus satu barang, itu bisa hapus satu barang dengan tombol hapus. Namun jika ingin menghapus data lain, saya coba masukkan oh ya, di bagian barcode ini untuk input, semisal ada barang yang memang tidak bisa diinput atau barcode-nya rusak, bisa dicari melalui menu barcode ini. Diinput dengan 4 angka terakhir dalam kode produk dan bisa dicari. Dan jika ada beberapa produk yang memiliki 4 angka sama di akhir kodenya, bisa dipilih langsung. Nah, lanjut ke bagian tadi, hapus terpilih. Jika ingin hapus salah satu barangnya, bisa hapus terpilih.
Lalu jika ingin hapus semua, itu bisa langsung hapus pakai menu hapus. Saya ulangin. Lalu di sini juga ada menu BT Settings. Yang dimaksudkan BT Setting ini untuk mengatur port Bluetooth yang diperlukan untuk print stroke nantinya. Print stroke dapat dilakukan menggunakan printer Bluetooth ataupun printer dengan kabel USB atau kabelan. Namun karena kami menggunakan printer Bluetooth, maka disediakan fitur Bluetooth setting ini agar memudahkan. Lalu kita coba transaksi dulu. Setelah mau klik proses pembayaran, akan muncul dialog atau pop-up dari proses pembayaran. Ringkasannya terdiri dari subtotal dan diskon. Jika ingin memasukkan diskon, bisa input manual. Dalam diskon ini, angka berapapun itu akan dianggap sebagai persentase. Semisal 20, itu akan dianggap sebagai diskon 20%. Dan di sini muncul total diskon 20% itu. Jumlah dibayar berdasarkan uang yang diberikan oleh customer. Misal uang customer itu uang pas, bisa langsung diklik uang pas dan konfirmasi pembayaran. Data ini akan masuk ke bagian penjualan. Lalu setelah proses pembayaran selesai dan ingin print, bisa memilih sesuai printer yang ada, atau bisa juga langsung save as PDF. Dan detail akan muncul di sini. Mulai dari nomornya, deskripsi, kuantitinya, harganya, dan totalnya. Beserta diskon, detail-detail seperti diskon, tanggal transaksi, dan nama customer-nya. Lalu setelah proses transaksi selesai, ada pop-up yang memberitahukan untuk clear keranjang, agar setelah transaksi pertama selesai bisa dilakukan transaksi kedua dan tidak perlu menghapus manual. Lanjut ke bagian penjualan. Saya coba. Ya, lanjut ke bagian penjualan. Di sini data akan muncul sesuai dengan akun yang melakukan transaksi. Semisal pos kasir yang dilakukan oleh administrator, datanya akan muncul di bagian penjualan ini. Lalu dalam penjualan di sini ada tabel, lalu di sampingnya pada panel sebelahnya ada informasi penjualan, detail barang, dan detail pembayarannya. Lalu pada bagian ini ada juga fitur untuk mengedit. Lanjut ke penjelasan tadi, di bagian panel sebelah kanan ini ada form retur, edit, cetak, dan hapus. Untuk hapus ini berfungsi untuk menghapus data. Yang jika ingin menghapus data itu akan datanya akan hilang secara permanen. Lalu jika ingin mencetak ulang, semisal ada customer yang ingin mencetak ulang formnya atau invoice-nya, bisa dicetak ulang lewat cetak thermal atau simpan sebagai PDF seperti yang sebelumnya. Lalu untuk form retur di sini berfungsi sebagai
bila mana ada customer yang melakukan retur, semisal barangnya rusak. Contoh seperti ini, saya input dan cari. Nomor invoice dapat dicari, lalu tinggal diinput saja, lalu nama pelanggan otomatis terisi oleh invoice-nya. Barcode barang juga sama. Di-input berdasarkan produk apa yang rusak, yang dijelaskan atau yang diminta oleh customer. Semisal saya akan menginput ini, lalu misal alasannya karena produk expired dan terjadi pada tanggal 8 atau hari ini. Lalu klik proses retur. Data retur pun akan muncul di sini. Lalu untuk laporannya bisa dilakukan cetak laporan retur. Di sini akan muncul laporan retur yang dilaporkan untuk memenuhi pengembalian barang nantinya. Oke. Saya akan menjelaskan tentang pembelian dan juga data barang. Pertama itu kita akan masuk ke pembelian, di mana pembelian ini bakal ada daftar barang stok kritis, di mana stok minimal saat ini adalah 13, misal pucuk harum di sini, pucuk harum white tea 300 ml, dan stok saat ini tuh ada 4. Nah, kita bisa update stok ini atau kita bisa cetak stok yang kritis saat ini jika kita klik di sini, bagian sini ya. Lalu kita bisa juga update stok untuk menambahkan data, atau misalkan kita udah beli barang dari supplier, lalu kita bisa menambah atau mengupdate secara manual di sini. Misalkan pucuk harum white tea ini adalah 13 stok minimal dan kita harus punya barang lebih dari 13. Jadi kita akan input misalkan 15. Oke. Lalu di sini ada Indomarko, kita update stok. Nah, itu akan masuk ke dalam tanggal hari ini, dimana hari ini itu adalah tanggal 8 ya. Di sini ada ininya belum diterapkan. Oke. Sini ada pucuk harum white tea 350 ml yang sudah diupdate oleh admin bernama Rival di sini, dan tanggal dan jamnya juga ada di sini ya. Ini TRX 0009. Ini kode pembeliannya. Oke. Dan semua stok ini yang ada di daftar ini itu terhubung dengan yang ada di beranda, yaitu di stok barang kritis. Di sini kita bisa lihat ada 4 barang yang saat ini stoknya itu masih kritis, dan kita bisa lihat juga untuk misalkan hari-hari sebelumnya apakah ada inputan atau tidak. Tinggal kita ganti tanggalnya lalu kita terapkan semua. Oke. Di harian tanggal 7 di semua pengguna. Oke, di sini ada administrator, jumlahnya 10, 25 dan 20, 60 ya. Ini beda-beda barangnya, di update-nya pada jamnya dan tanggalnya juga. Nah, kenapa yang namanya Rival nggak ada itu karena ini diupdate hanya oleh administrator atau admin ya, admin yang lain lah intinya. Nah, pada tanggal ini pun saya juga nggak mengupdate apa-apa, jadinya tidak ada nama saya, dan namanya bakalan ada di sini di tanggal 8 karena hari ini tanggal 8 dan juga saya udah ngupdate beberapa barang di sini karena sudah dibeli. Dan sini juga bisa dicetak untuk riwayatnya, di sini ada tanggal dan jamnya juga buat laporan jika ada riwayat update stok pada hari itu. Oke, kita akan masuk kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu ada di data barang. Dimana data barang ini kita memasukkan datanya itu melalui Excel, dimana Excel ini udah ada dari toko ya, kita dapat dari toko
asli. Di sini bisa kita import semisal ada 2 komputer di kasir dan juga datanya tuh pengen dimasukin atau dipindahin dari komputer satu ke komputer satunya lagi gitu. Dari kasir 1 ke kasir 2 misalnya. Nah, itu bisa diimport lewat sini. Begitu pula dengan ekspor yang kita tuh pengen, oh ini data yang dari sini udah terupdate, udah bener-bener lebih update dari komputer yang kedua. Dan kita bakalan bisa ekspor terus pindahin file si Excelnya ini ke komputer kedua. Bisa diimport di sana. Dan itu sangat efisien, lebih efisien dan lebih cepat. Oke, di sini juga kita bisa semisal kita mau nambah barang ya. Di sini kita tinggal pencet tambah barang, yaitu kodenya misalkan 89911 atau ya segini ya, nggak apa-apa. Nama barangnya itu misalkan apa? Mouse Gaming. Harga jualnya itu misalkan 500.000. Oke. Satuan bolehannya ini misalkan satuan itu kita purchase ya. Terus stoknya itu misalkan ada 100. Stok minimum itu misalkan 99. Kita simpan. Oke, data berhasil disimpan dan di sini kita udah masuk ya. Mouse Gaming harga 500.000 dan satuannya itu ada 4 ya atau PCS. Sini ada kodenya juga. Nah, ini bisa juga kita edit data barangnya semisal ada perubahan yang mau dirubah di sini, misalkan kita itu oke. Ya, semisal ada barang nih yang mau diedit, misalkan namanya salah ya, Mouse Gaming ini karena nggak ada RGB-nya, kita tambahin misalkan RGB. Oke, dan ini masih belum di save sampai kita tuh pencet edit data barang di sini, lalu simpan, dan ini baru sudah simpan datanya atau sudah diedit. Nah, jika semisal belum, misalkan diganti kan belum diedit, kita udah refresh data, itu dia tetap masuk ke Mouse Gaming RGB meskipun RGB-nya tadi udah kita hapus ya kan. Nah, kita juga bisa hapus data barang semisal nih barangnya udah nggak ada atau mungkin di toko memang nggak pernah ada gitu, kita tinggal hapus aja di sini dan dia bakalan hapus secara permanen dari database, dan ini udah nggak bakalan ada data yang tadi. Ya, saya akan menjelaskan data supplier. Nah, di sini ada ID supplier, di sini ada nama supplier, di sini ada kontak person, di sini ada nomor telepon, di sini ada alamat. Nah, kita bisa menambahkan. Nah, di sini ada nama supplier, misalnya Novel. Kita bisa menambahkan kontak personnya. Misalnya Amin. Ya, kita kasih nomor teleponnya. Oke, kita masukkan di sini, bisa masukkan alamat. Kita bisa mencet oke. Di sini tulis supplier baru berhasil ditambahkan, chat oke. Nah, di sini kita bisa ngeklik. Nah, misalnya kita mau simpan perubahan. Nah, misalnya kita mau nambahkan namanya PT Noval. Nah, sini kita bisa simpan perubahan. Di sini tertulis simpan semua perubahan pada tabel PKS. Nah, di sini berhasil disimpan. Oke. Nah, di sini sudah berubah. Nah, di sini kita juga bisa menghapus supplier 1. Yang kita pilih bisa kita hapus, yes. Sudah dihapus. Nah, sudah hilang. Kita bisa merefresh. Oke. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang data karyawan, di mana di data karyawan ini terdapat tabel yang berisi ID, nama karyawan, NIK, jenis kelamin, alamat, divisi, dan jabatan. Di sini juga terdapat tombol tambah, hapus, dan simpan. Dimulai dari tombol tambah itu untuk menambahkan data karyawan yang mulai dari ID itu 121,
Nama karyawan itu Jamal, nicknya itu 212, alamat itu asal saja seperti gedong. Lalu itu divisi itu marketing, dan jabatan itu kita isi bisa staff. Di sini juga terdapat jenis kelamin yang bisa dipilih seperti laki-laki, perempuan, atau tidak ingin memberitahu. Di sini saya pilih laki-laki itu. Dan di sini simpan, maka data berhasil disimpan. Di sini akan terdapat data yang baru kita tambah. Lalu di sini juga ada tombol hapus yang dimana untuk menghapus data. Contohnya itu seperti ini. Muncul pop-up untuk menghapus data karyawan dengan ID 121. Jika kita klik yes, maka data berhasil dihapus dan di tabel tidak ditampilkan lagi data yang tadi. Di sini kita mau jelasin tentang data customer. Nah, di sini dalam data customer udah ada nomor telepon, nama pelanggan, alamat, dan tanggal bergabung. Nah, untuk menambahkan data customer, kita coba tambah. Terus kita masukin nomor teleponnya. Oke, kita masukin nama pelanggan, misalnya nama saya Haura. Terus alamatnya misalnya Depok. Klik OK. Berhasil. Habis itu di sini akan kelihatan nama pelanggan yang sudah kita input tadi. Kalau ada kesalahan atau emang mau dihapus nama data customer-nya, kita pilih salah satu kayak gini. Terus habis itu kita klik hapus. Yes, oke. Nah, nanti data customer-nya udah kita berhasil dihapus. Oke, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Di sini laporan transaksi saya itu maksudnya adalah laporan yang ingin saya sampaikan ke atasan pada hari ini. Misalnya harian, kita bikin periodenya harian, yaitu sekarang tanggal 8 Juli. Nah, di sini sudah ada laporannya, bentuknya, datanya, data laporan harian. Dan untuk memberikan ke atasan itu kita bisa cetak sebagai cetak PDF-nya. Nah, ini adalah tampilan untuk cetak PDF. Lalu di dalam laporan keuangan ini juga terdapat laporan keuangan toko atau semuanya, laporan semuanya. Dan ini kita bisa setting dalam bulanan, bahkan bisa kita setting untuk laporan tahunan. Dan di laporan bulanan ini kita tampilkan dulu laporannya. Nah, di sini sudah terdapat banyak transaksi yang terlampir dalam laporan keuangan tersebut. Ini juga kita bisa cetak ke PDF untuk kita lampirkan ke atasan. Nah, ini adalah bentuk laporan transaksi selama 1 bulan.